Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Timnas Indonesia mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 122 dunia dalam ranking FIFA. Sementara itu, Malaysia justru mencatatkan peningkatan ke posisi 118 dunia, meski tengah diterpa isu miring terkait dugaan 7 pemain naturalisasi. Informasi lainnya pemirsa, rumor pergantian pelatih Timnas Indonesia juga semakin ramai diperbincangkan. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, kini muncul nama Jesus Casas, pelatih asal Spanyol sebagai kandidat kuat penggantinya. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi merilis peringkat terbaru dunia pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam pembaruan itu, Timnas Indonesia mengalami penurunan 3 peringkat dan kini menempati posisi ke-122 dunia. Sementara itu, Malaysia justru berhasil naik ke urutan 118 meninggalkan Indonesia setelah tampil impresif dalam beberapa laga terakhir. Padahal sebelumnya, skuad Garuda sempat berada di atas Harimau Malaya dan menunjukkan tren peningkatan sejak 2024. Penurunan peringkat ini menjadi sinyal adanya masalah penampilan tim merah putih yang tidak konsisten, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sisi perolehan poin, Indonesia hanya mampu menambah 19,34 poin sejak Januari, sehingga gagal mempertahankan posisinya di 120 besar dunia. Menariknya, Malaysia mampu memanfaatkan momentum itu dengan baik. Meski tengah disorot akibat dugaan penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal dan sedang menjalani sanksi, performa mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 justru melonjak tajam dan berkontribusi terhadap kenaikan ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional termasuk dalam hal kepelatihan. Ia menegaskan kembali target besar federasi yakni membawa Indonesia menembus 100 besar dunia. Dengan masih adanya sejumlah pertandingan FIFA Matchday pada November mendatang, tim Garuda memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi. Namun, hal itu hanya bisa dicapai jika pelatih baru segera ditunjuk dan tim bisa tampil lebih stabil. Persaingan di kawasan Asia Tenggara kini semakin ketat. Selain Malaysia, Filipina yang kini berada di peringkat 141 juga mulai mendekati posisi Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan kemenangan di laga-laga berikutnya menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan Garuda di ranking FIFA. Nama Jesus Casas tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pelatih asal Spanyol itu dikaitkan dengan posisi calon pengganti Patrick Kluivert di kursi kepelatihan Timnas Indonesia setelah pelatih asal Belanda tersebut resmi berpisah dengan PSSI. Seperti diketahui pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengumumkan secara resmi telah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert melalui kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil setelah Timnas Indonesia gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tak hanya Kluivert, jajaran staf kepelatihan asal Belanda yang menemaninya juga ikut mengakhiri masa tugasnya bersama skuad Garuda. Kabar hengkangnya Kluivert langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai siapa sosok yang layak menakodai timnas Indonesia berikutnya. Di antaranya sejumlah nama yang mencuat, Jesus Casas menjadi salah satu kandidat yang paling ramai dibicarakan publik. Jesus Casas Garcia lahir di Spanyol pada 23 Oktober 1973. Ia dikenal sebagai sosok pelatih yang memiliki rekam jejak mentereng dan pengalaman panjang di dunia kepelatihan. Casas memulai karirnya di level junior bersama Cadiz FC sebelum dipercaya menjadi asisten pelatih di beberapa klub papan atas Spanyol. Puncak karirnya datang ketika ia bergabung dengan staf kepelatihan tim nasional Spanyol di bawah asuhan Luis Enrique pada periode 2018 hingga 2022. Selama 4 tahun bersama La Furia Roja, Casas banyak belajar tentang taktik modern dan manajemen tim di level internasional tertinggi. Pada Oktober 2022, ia mengambil langkah besar dengan menerima tawaran menjadi pelatih kepala timnas Irak. Keputusannya membuahkan hasil gemilang karena hanya beberapa bulan setelah itu, juruk taktik tersebut berhasil membawa Irak meraih gelar juara Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023. Namun masa jabatannya berakhir pada 27 Maret 2025 setelah Irak kalah dari Palestina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seusai pemecatan itu, Casas belum menangani klub atau tim nasional manapun dan kini berstatus tanpa klub atau free agent. Menariknya, usai kabar pemutusan kerjasama antara PSSI dan Patrick Kluivert mencuat, nama Jesus Casas langsung dibanjiri dukungan dari supporter Indonesia di media sosial. Banyak warganet berharap pria asal Spanyol itu bisa menjadi sosok baru di balik kebangkitan timnas Garuda. Pengalaman Casas yang pernah menjadi bagian dari timnas Spanyol dan membawa Irak meraih trofi internasional dinilai cocok untuk membangun kembali kekuatan Indonesia di level Asia.
Dengan segudang pengalaman dan gaya kepelatihan modern khas Eropa, Jesus Casas kini menjadi salah satu figur yang paling diinginkan oleh pecinta sepak bola nasional untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia yang ditinggalkan Patrick Kluivert. Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar PSSI segera mencari sosok pengganti Patrick Kluivert. Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menyambut baik keputusan PSSI yang memberhentikan Patrick Kluivert. Ia mengungkapkan, keputusan untuk memecat Patrick Kluivert merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh, menyusul kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, kegagalan tersebut membuat banyak pihak kecewa. Oleh karena itu, semangat untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia tidak boleh pudar. Prasetyo Hadi mengajak masyarakat untuk optimis terhadap masa depan. Ia menekankan penghentian kerjasama dengan Patrick Kluivert dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Sebelumnya, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober. Kluivert baru dikontrak pada awal Januari 2025 dengan durasi 2 tahun. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada supporter, pemain beserta keluarga, dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir juga mengaku akan melakukan evaluasi dan menantikan target bagi timnas Indonesia untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Sementara itu, menanggapi pemecatan terhadap dirinya, Patrick Kluivert mengaku sangat kecewa dengan kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski begitu, ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Berkaitan dengan masalah pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI
untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha. Bonus besar menyelimuti skuad asuhan Hervé Renard setelah timnas Arab Saudi memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kementerian Olahraga Arab Saudi mengumumkan pemberian hadiah fantastis kepada seluruh pemain yang berkontribusi dalam keberhasilan tersebut. Setiap pemain akan menerima bonus sebesar 5 juta rial atau sekitar 22 miliar rupiah. Jumlah itu diberikan secara individual, bukan untuk dibagi seluruh tim. Diketahui, lolosnya Arab Saudi ke Piala Dunia 2026 menandai penampilan ketujuh mereka di ajang sepak bola terbesar dunia. Sekaligus 2 edisi beruntun setelah sebelumnya tampil di Qatar pada 2022. Kepastian tiket diraih usai Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Irak di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah Minggu 12 Oktober 2025. Sebelumnya, skuad The Green Falcons juga menang 3-2 atas timnas Indonesia. Dengan koleksi 4 poin, Arab Saudi lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena unggul selisih gol dari Irak. Selain Arab Saudi, Qatar juga memastikan tiket otomatis sebagai wakil Asia terakhir yang melaju ke putaran final. Sementara Irak dan Uni Emirat Arab harus bertarung di putaran kelima. Untuk memperebutkan satu tempat di playoff antar konfederasi. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menerima nominasi penghargaan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Tak lama setelah mereka dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat kasus naturalisasi ilegal.
Sebelumnya, FIFA menghukum FAM karena diduga melakukan pemalsuan dokumen terkait 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Pengumuman sanksi tersebut disampaikan pada 26 September 2025. Dalam keputusan resminya, FIFA menjatuhkan denda miliaran rupiah kepada FAM. Sementara 7 pemain naturalisasi Malaysia turut dikenai denda puluhan juta rupiah serta larangan bermain selama 12 bulan. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Yon Irazabal Iraugui, dan Hector Hevel. FAM kini tengah mengajukan banding atas sanksi tersebut. Jika banding itu ditolak, tak menutup kemungkinan FIFA maupun AFC akan memberikan hukuman tambahan yang lebih berat. Namun, di tengah sorotan negatif itu, FAM justru mendapat kabar mengejutkan. Mereka masuk nominasi penghargaan AFC untuk kategori sepak bola akar rumput. Menurut laporan media Malaysia, FAM menjadi salah satu dari 3 kandidat penerima penghargaan pengakuan Presiden AFC untuk sepak bola akar rumput bersama Asosiasi Sepak Bola Guam dan Federasi Sepak Bola seluruh India. Pemenang penghargaan tersebut akan diumumkan dalam ajang AFC Awards Riyadh 2025 yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada 16 Oktober 2025 mendatang. Selain FAM, pemain sayap timnas Malaysia Arif Aiman Hanapi juga masuk dalam nominasi pemain terbaik AFC 2025. Dirinya akan bersaing dengan peraih gelar tahun sebelumnya, Akram Afif dari Qatar, serta Salim Al-Dawsari dari Arab Saudi. Di sisi lain, timnas Malaysia sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan tiket Piala Asia 2027. Baru saja, tim dengan julukan Harimau Malaya itu berhasil menaklukkan Laos dengan skor telak 3-0.
Dalam laga tersebut, mereka harus tampil tanpa 7 pemain yang terkena sanksi FIFA, namun masih memiliki 15 pemain naturalisasi lainnya. Paris Saint-Germain gagal mengamankan kemenangan saat menjamu Strasbourg di Parc des Princes dan harus puas bermain imbang dengan skor 3-3. Hasil ini menjadi catatan yang mengecewakan bagi PSG sebagai juara bertahan Ligue 1 yang tampil di depan pendukung sendiri. Laga berlangsung sengit dan penuh aksi dengan total 6 gol tercipta dari kedua tim. PSG tampil dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Namun penyelesaian akhir dan pertahanan Strasbourg membuat mereka kesulitan menambah gol. Strasbourg yang datang sebagai tim tamu menunjukkan permainan agresif dan disiplin sejak awal pertandingan. Mentalitas juang tinggi pemain Strasbourg membuat mereka mampu memanfaatkan peluang dan mencuri 1 poin berharga di kandang PSG. Dengan hasil imbang ini, PSG tetap berada di puncak klasemen sementara Ligue 1, meski gagal meraih tambahan 3 poin penuh. Sementara itu, hasil positif bagi Strasbourg ini menjadi dorongan moral besar dan menegaskan bahwa mereka bukan lawan yang mudah diremehkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.